Bagaimana rasanya dibenci oleh saudara sendiri? Bagaimana rasanya dibuang seperti sampah oleh keluargamu sendiri? Tapi justru dari sumur itu, Allah mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir. Dan mungkin pengkhianatan yang kamu alami hari ini juga sedang mengantarmu menuju takdir besar. Mimpi yang membuat saudaranya membenci. Yusuf adalah anak yang wajahnya penuh cahaya. Dan Nabi Yakub sangat mencintainya. Tapi cinta itu justru membuat saudara-saudaranya iri. Dan iri adalah api yang bisa menghancurkan keluarga. Suatu malam, Yusuf bermimpi. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nabi Yakub langsung tahu, mimpi itu bukan mimpi biasa. Tapi beliau juga tahu, mimpi itu bisa mengundang kebencian. Kadang, takdir besar memang lahir bersama ujian besar. Dan Yusuf belum tahu, mimpi itu akan membuat hidupnya hancur. Pengkhianatan saudara sendiri. Saudara-saudaranya mulai menyusun rencana. Bunuh Yusuf, agar ayah hanya mencintai kita. Dan disitulah pengkhianatan dimulai. Mereka mengajak Yusuf bermain keluar kota. Tapi Yusuf tidak tahu, dia sedang dibawa menuju kegelapan. Dan saat itu tiba, mereka melemparkannya ke dalam sumur. Gelap, sepi, dan dikhianati oleh darah daging sendiri. Tapi justru di dasar sumur itu, Allah mulai menyiapkan kerajaan untuk Yusuf. Dijual menjadi budak. Keesokan harinya pada sebuah kafilah menemukan Yusuf. Dan Yusuf dijual seperti budak. Kadang hidup memang terasa tidak adil. Orang baik justru paling sering terluka. Tapi Allah tidak pernah salah menulis takdir. Yusuf dibeli oleh seorang pejabat Mesir. Dan untuk pertama kalinya, Yusuf melihat kemewahan. Tapi ujian Yusuf belum selesai. Godaan yang menghancurkan. Istri pejabat Mesir mulai tertarik pada Yusuf. Karena Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang sangat tampan. Dan suatu hari, pintu istana dikunci. Wanita itu menggoda Yusuf. Tapi Yusuf memilih Allah daripada nafsunya. Dan di zaman penuh maksiat ini, berapa banyak orang yang masih bisa seperti Yusuf? Kadang godaan terbesar datang saat tidak ada yang melihat. Tapi Allah selalu melihat. Dan ironisnya, Yusuf yang tidak bersalah justru dipenjara. Penjara yang mengubah takdir. Kadang hidup memang seperti itu. Kamu sudah jujur, tapi tetap disalahkan. Kamu sudah menjaga diri, tapi tetap dihancurkan. Tapi penjara Yusuf ternyata bukan akhir. Justru di sanalah Allah membuka pintu takdir. Yusuf mulai menafsirkan mimpi para tahanan. Dan semua tafsirnya benar. Karena ilmu Yusuf berasal dari Allah. Dan bertahun-tahun berlalu, Yusuf tetap sabar. Mimpi Raja Mesir. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Sampai seseorang mengingat Yusuf. Dan dari penjara gelap itu, nama Yusuf mulai naik ke istana. Kadang Allah membuatmu menunggu lama karena waktunya belum tepat. Dari penjara menjadi menteri. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir. Dan Mesir terselamatkan dari bencana kelaparan. Raja Mesir kagum kepada Yusuf. Dan Yusuf diangkat menjadi menteri. Dari sumur ke istana. Dari budak menjadi penguasa.
Dan semua luka itu ternyata bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk mempersiapkannya pertemuan dengan saudara-saudaranya. Dan suatu hari, saudara-saudaranya datang meminta makanan. Dan mereka tidak sadar, orang di depan mereka adalah Yusuf. Orang yang dulu mereka buang ke sumur. Dan disinilah balas dendam terasa sangat mudah. Tapi Yusuf memilih memaafkan. Qala la tathriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada balasan untuk kalian. Dan saat itu, mimpi Yusuf akhirnya menjadi nyata. Pesan dari kisah Nabi Yusuf adalah, kalau hari ini kamu sedang dikhianati, kalau hidupmu terasa tidak adil, jangan buru-buru menyerah. Karena bisa jadi Allah sedang menulis kisah besar seperti Yusuf untukmu. Kadang sumur itu bukan akhir, tapi awal perjalanan menuju istana. Kalau kisah Nabi Yusuf ini menyentuh hatimu, subscribe sekarang. Karena mungkin ada seseorang yang sedang hancur dan butuh mendengar kisah ini malam ini. Semoga Allah menguatkan hati kita seperti Dia menguatkan Nabi Yusuf.